Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya di hari Selasa 8 Juli 2025. Ayat harian kita firman Tuhan tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 13. Saya akan bacakan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Dan adapun yang menjadi tema kita adalah kasihilah sesama manusia. Yang pertama yang akan kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah tentang larangan menipu atau merampok sesama, serta larangan menahan upah pekerja harian. Firman Tuhan ini menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam relasi sosial, termasuk dalam hubungan kerja. Jangan engkau menipu atau merampok sesamamu. Firman Tuhan ini melarang segala bentuk penipuan dan perampasan hak orang lain. Ini mencakup tindakan yang merugikan orang lain secara finansial atau material. Jangan menahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Artinya pentingnya membayar upah pekerja tepat waktu. Keterlambatan pembayaran upah dianggap sebagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan Allah juga harus tercermin dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hubungan antara majikan dan pekerja. Keadilan dan kejujuran adalah bagian dari standar kekudusan yang Allah tetapkan bagi umatnya. Yang kedua yang akan kita lihat, Amang Inang, penyakit manusia yang susah disembuhkan adalah rasa tidak puas dengan apa yang dia miliki, hingga membuatnya untuk selalu berusaha mencari agar mencapai level kepuasan tertentu. Dia akan selalu berusaha bagaimana caranya. Hingga tak heran lagi jika ada seseorang yang dapat menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan kepuasan dirinya sendiri dan tidak segan-segan lagi melukai dan menganiaya orang lain sehingga menderita. Kalau kita mengingat kembali peristiwa penjajahan bangsa Belanda, Jepang di negara Indonesia, adalah salah satu alasannya karena ada keinginan negara-negara tersebut untuk menguasai negara Indonesia melalui sumber daya alam dan lain-lain. Keinginan bangsa penjajah tentu dilandaskan dalam keinginan mereka yang tidak puas dengan apa yang mereka miliki di negara mereka sendiri, sehingga menjajah negara Indonesia dan menimbulkan penindasan bagi rakyat Indonesia melalui kerja rodi atau kerja paksa, mencuri semua lahan pekerjaan, mengambil paksa harta benda, bahkan menyiksa rakyat Indonesia sampai tidak berdaya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui kehidupan bangsa Israel bahwasanya penting bagi kita untuk menjaga kekudusan hidup sebagai bangsa pilihan Tuhan, anak-anak kepunyaan Tuhan. Jangan
merusak citra diri kita dengan perbuatan dan tindakan yang tidak baik, seperti menindas orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dengan perbuatan atau tindakan yang tidak baik, menindas orang lain, itu berarti juga kita sudah menunjukkan sifat kebencian yang ada di tengah-tengah hati kita. Memang pada kenyataannya bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mampu untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Rasa tidak puas yang ada di hati dan pikiran mereka membuat mereka berharap supaya apa yang Tuhan lakukan haruslah sesuai keinginan mereka sendiri, bukan berdasarkan keinginan hati Tuhan. Sehingga mereka tidak segan-segan lagi menindas sesamanya, merampas harta orang lain, dan menahan hak orang lain demi kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk mengintrospeksi diri kita kembali. Apakah kita sudah bersyukur dengan apa yang ada pada hidup kita saat ini? Atau kita masih memiliki rasa tidak puas hingga membuat kita ingin melakukan dan menghalalkan segala cara untuk kepentingan kita semata, hingga menimbulkan keresahan dan penindasan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir yang patut kita renungkan, jangan kita serakah hanya karena kepentingan kita. Tuhan mencurahkan berkat-Nya sesuai dengan takaran kita masing-masing. Belajarlah bersyukur dengan hidupmu saat ini. Jangan iri dengan apa yang ada pada orang lain, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan, melainkan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, yang menekankan pentingnya untuk saling mengasihi sesama manusia. Firman-Mu jelas melarang umat yang percaya, pada saat itu umat Israel, dan termasuk kami juga yang mendengarkan firman-Mu hari ini, untuk tidak merampok harta orang lain, untuk memberikan upah pekerja harian pada waktunya. Kami ditekankan untuk menjaga kekudusan sebagai umat-Mu dengan memperlakukan saudara-saudara kami dalam keadilan. Berkati firman-Mu agar kami boleh berjalan di dalam terang firman-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan, jemaat, dan juga pekerjaan kami. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.